Ter Stegen mau izinkan Barca? Lapor hasil tes medis ke La Liga. Marc-Andre Ter Stegen semula menolak tanda tangan dokumen medis yang harus dilaporkan klub kepada otoritas Liga sehingga ia dicopot sebagai kapten. Namun setelah negosiasi damai, ia kemudian menyetujui dan menandatangani izin pelayanan medis untuk diproses. Dengan demikian, jabatan kapten kembali pulih. Dengan dokumen sudah disetujui, proses internal disiplin selesai dan laporan ke La Liga pun bisa dikirim. Ini memungkinkan Barcelona mengurus pendaftaran pemain pengganti selama absennya Ter Stegen pasca operasi. Klub kini dapat melaporkan status kesehatan sang penjaga gawang tanpa hambatan birokrasi. Perbaikan hubungan antara Ter Stegen dan manajemen klub mencairkan ketegangan internal. Ia segera diangkat kembali sebagai kapten tim utama. Situasi ini mencerminkan kompromi saling memahami, dengan tujuan menjaga stabilitas skuad menjelang kompetisi musim baru yang semakin dekat. Kini Barcelona bisa mendaftarkan pemain seperti Joan Garcia sebagai opsi selama absen penjaga utama. Kepulangan Ter Stegen pada posisi kapten memberi sinyal positif bagi fans dan tim. Kedepannya, klub berharap konflik serupa tidak terulang agar fokus penuh tercurah pada performa di lapangan. Real Madrid resmi lepas Reinier, Huijsen kini tunggu nomor ikonik. Real Madrid secara resmi melepas Reinier setelah masa peminjaman selesai. Gelandang muda asal Brasil itu kembali ke klub asalnya, mengakhiri periode singkatnya di Spanyol. Langkah ini membuka ruang di skuad serta memperkuat keputusan manajemen untuk membangun tim dengan rencana jangka panjang dan sinergi lebih solid. Sementara itu, Dean Huijsen kini resmi bergabung dan menerima nomor punggung baru 24. Pilihan angka itu sederhana. Itu saja yang tersedia saat perkenalan. Angka ini pernah digunakan nama-nama besar dan kini menjadi simbol langkah awal bek muda ini menapaki sejarah di Santiago Bernabeu. Huijsen dianggap sebagai rekrutan utama era pelatih baru dan diproyeksikan menjadi bek termahal di klub. Kontraknya panjang dan matang, dengan rasa hormat tinggi terhadap nilai sejarah dan struktur tim. Kehadirannya diharapkan menghadirkan kestabilan defensif sekaligus menyuntikkan semangat muda dalam skuad. Kepulangan nomor 24 membawa aura klasik. Penggemar berharap Huijsen dapat menulis cerita besar di klub. Dengan sikap rendah hati dan fokus total pada performa, ia siap memberikan dedikasi penuh. Langkah ini menandai awal era baru penuh ambisi di ibu kota Spanyol. Atletico Madrid siap selamatkan karier Jadon Sancho. Jadon Sancho kini menjadi incaran utama Atletico Madrid setelah kariernya di Manchester United dan Chelsea meredup. Klub La Liga ini melihatnya sebagai opsi ideal untuk memperkaya variasi serangan. Perpindahan ke ibu kota Spanyol dianggap bisa menjadi titik balik dan membantu winger Inggris itu kembali menemukan performa terbaik. Sancho selama ini mengalami dinamika karier yang naik turun, termasuk pinjaman ke Chelsea dengan klausul beli yang kemudian dibatalkan. Sekarang, ia tidak masuk dalam rencana pelatih United. Atletico menawarkan kesempatan baru yang realistis untuk kembali ke persaingan top Eropa serta menjawab harapan fans terhadap sepak bolanya. Diego Simeone diyakini menghargai fleksibilitas dan kreativitas sang pemain yang pernah bersinar bersama Dortmund. Atletico siap memberikan ruang adaptasi tanpa tekanan besar. Transfer ini bukan hanya menyelamatkan karier, tapi juga memperkuat lini serang tim dengan pemain yang masih tajam dan haus prestasi. Jika kesepakatan tercapai, Sancho bisa mendapatkan status baru sebagai bintang kebangkitan. Atletico diuntungkan dengan menambah opsi di sayap, sementara pemain punya peluang menulis babak baru kariernya. Langkah ini akan ditunggu publik sepak bola sebagai solusi terbaik untuk harapan masa depannya. Andreas Pereira, dari anak buang MU jadi jenderal playmaker Fulham. Andreas Pereira resmi meninggalkan Manchester United dan menemukan rumah barunya di Fulham. Setelah melalui masa sulit sebagai pemain pinjaman, ia kini menjadi tulang punggung skuad The Cottagers. Perannya di lini tengah semakin vital seiring tampil reguler musim 2023 hingga musim ini. Gelandang kelahiran Belgia ini tampil konsisten dan produktif, mencetak sejumlah gol dan assist selama 2 musim terakhir. Ia kerap tampil sejak awal dan menjadi andalan sang pelatih. Fulham memperoleh nilai maksimal dari transfer murahnya, sementara MU tidak menyesal melepasnya. Pereira membuka peluang hengkang musim panas ini karena diminati klub besar seperti Marseille, Palmeiras, dan beberapa tim Liga Pro Saudi. Fulham mulai mempertimbangkan tawaran jika nilainya sesuai. Meski masih di tengah perjuangan mengamankan posisi Eropa, masa depan gelandang ini penuh peluang baru. Perjalanannya membuktikan bahwa meninggalkan klub besar bisa jadi keputusan tepat untuk berkembang. Kini,
Ia ditempatkan sebagai arsitek permainan di lini tengah Fulham. Kepulangannya ke timnas Brasil jadi bukti pengakuan akan kualitasnya. Kisah Pereira menginspirasi pemain muda yang pernah ditinggalkan. Christensen selamat dari daftar jual, kini menjadi pendokong defensif Barca. Barcelona mempertahankan Andreas Christensen meskipun sebelumnya masuk dalam daftar jual musim panas. Manajemen menghargai loyalitas sang bek serta adaptasinya yang baik meski datang tanpa biaya transfer. Xavi menyebut kontribusinya penting dalam menjaga soliditas pertahanan. Christensen kini kembali menjadi pilihan terpercaya dalam rencana tim untuk kompetisi musim depan. Pembicaraan kontrak baru terus berjalan antara pihak klub dan perwakilan Christensen yang menegaskan ingin tetap bertahan dan mencoba bangkit dari tekanan cedera berkepanjangan. Barcelona juga memberi jaminan masa depannya aman jika kesepakatan tercapai. Kondisi ini memberi sinyal bahwa bek Denmark itu akan tetap menjadi andalan lini belakang. Cadangan bek tengah Barca kini terlalu padat dengan nama seperti Araujo, Cubarsí, Garcia, dan Martinez. Namun Christensen dipandang fleksibel dan berpengalaman, membuatnya tetap memiliki nilai strategis. Meski sempat dipertimbangkan untuk dijual, akhirnya keputusan berubah. Kontribusi pelapis selalu dibutuhkan untuk menjaga kedalaman skuad. Kedekatan keluarga Christensen dengan Catalonia menjadi salah satu alasan kuat ia ingin perpanjang masa tinggal. Meski minat dari klub Inggris sempat diterpa, sang bek memilih fokus pada performa. Kini ia siap membuktikan diri musim ini siap kembali fit dan menjadi figur vital di garis belakang Blaugrana. Dani Ceballos tolak tawaran gembira Arab Saudi mau bertahan di Madrid. Gelandang asal Spanyol ini kini diminati klub kaya Liga Pro Saudi yang siap mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro. Meski demikian, Ceballos memilih tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Ia ingin menyelesaikan kontrak hingga 2027 dan menjadi bagian jangka panjang dalam skuad Real Madrid. Peran Ceballos selama musim ini cukup meningkat di lini tengah, di bawah asuhan pelatih saat ini. Klub melihat kontribusi taktisnya sebagai aset penting dalam berbagai kompetisi. Pilihannya untuk bertahan memantapkan statusnya sebagai opsi strategis dan memberi sinyal stabilitas dalam rencana tim menuju era baru. Pelatih baru Xabi Alonso juga memberikan dukungan kuat berupa kepercayaannya. Ia menilai Ceballos menjadi bagian vital dalam kompatibilitas rotasi skuad. Keputusan menolak tawaran besar menjadi indikasi keinginan pemain mengukir nama dan membuktikan diri, bukan dijerat kepentingan finansial. Pilihan bertahan di Spanyol juga mendapat komentar positif dari fans. Banyak penggemar menyatakan kekaguman terhadap loyalitasnya dan kontribusi yang konsisten meski sempat dianggap pelapis. Kini Ceballos punya peluang kian menancapkan kaki dalam skuad utama dan menulis babak baru yang lebih bersinar. Juventus optimis dapatkan Kolo Muani bulan ini. Juventus kini percaya diri akan menyelesaikan transfer Randal Kolo Muani dari PSG pada bulan Agustus. Klub sedang mengupayakan kesepakatan peminjaman dengan opsi atau kewajiban membeli. Manajemen yakin semuanya bisa dirampungkan tepat waktu untuk memperkuat lini depan menjelang kompetisi musim baru. Pelatih Igor Tudor menegaskan bahwa Kolo Muani merupakan sosok tak tersentuh dalam rencana tim. Ia tidak menyiapkan rencana cadangan seandainya transfer gagal. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya striker asal Prancis itu bagi Juventus di musim mendatang. Juventus sudah aktif di bursa musim panas dengan mendatangkan Jonathan David dan Joao Mario serta mempermanenkan Francisco Conceição. Namun, prioritas tetap diberikan pada Kolo Muani. Kehadirannya diharapkan menambah ketajaman serangan dan mengamankan opsi ofensif utama bagi Tudor. Jika transfer terrealisasi, Juventus menunjukkan sikap tegas dan terencana dalam mengelola skuad. Kolo Muani akan menjadi tambahan strategis yang menguatkan ambisi klub dalam kompetisi domestik dan Eropa. Fans pun antusias menunggu finalisasi kesepakatan dan debut striker anyar ini.